Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja, kami dari perwakilan Tata Usaha Mandika Tulungagung yang akan menyampaikan terkait apa yang dimaksud dengan ketatausahaan yang ada di Mandika Tulungagung. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Untuk saya sendiri, nama Irfanin Naja, biasa dipanggil Pak Irfan, biasa dipanggil Pak Ipan. Kebetulan saya ada di kantor bagian persuratan, kemudian operator emis, operator PIP, dan lain sebagainya, termasuk kebetulan diberi tugas tambahan yaitu sebagai tim ketertiban. Kalau saja kepada anak-anak kelas 10 atau siswa baru, perlu diketahui untuk jumlah tata usaha atau personel tata usaha Mandika Tulungagung ada 16 orang, laki-laki 10, kemudian perempuan 6, kemudian yang PNS laki-laki 3, perempuan 2, non PNS laki-laki 7, kemudian perempuan ada 4. Dari 16 itu terbagi dari berbagai sub. Kebetulan untuk tahun ini KTU dari Mandika Tulungagung baru saja purna tugas, jadi untuk tahun ini belum ada KTU, juga belum ada pejabat. Jadi untuk tahun ini masih kosong, belum ada pengisi kepala tata usaha. Kami jabarkan mulai dari Bu Sumiatin, itu bagian perpustakaan. Kemudian ini saya dulukan yang pegawai negeri atau ASN, kemudian saya sendiri, kemudian Bapak Mas Roni, ini bagian pengolah data kelembagaan. Kemudian ada Bu Nikmatus Solikah, itu bagian kepegawaian dan ketatalaksanaan. Kemudian ada Caraka, yaitu Pak Sahudi. Kemudian yang dari non PNS ini ada Bapak Ansori, yaitu pembantu bendara komite. Kemudian Bapak Alvin, Hira Alfian Widodo, SI Pus Perpustakaan. Kemudian Yebrin Tantia, SAP Perpustakaan. Kemudian Siti Munadiroh, SPDI, subbagian arsip surat. Kemudian Agus Saifullah, SPDI, bagian induk dan legalisir. Kemudian M. Saiful Rahman, SPDI, operator keuangan dan operator ujian. Kemudian Ibu Nafiatur Rosidah, SPDI, itu operator ARD atau rapot. Kemudian ada lagi bagian kebersihan Bapak Sumaji. Ada lagi Ibu Eti Sulistiana, AMD KEP, bagian UKS. Kemudian ada Bapak Arifin, Ahmad Arifin, itu bagian Satpam. Kemudian Bapak Muhadi, bagian penjaga malam. Oke, langsung saja. Ini pengertian tentang tata usaha. Tata usaha itu apa, Tot? Biasanya di kantor tuh, di sekolah itu ada TU. Nah, TU itu tata usaha, bukan tukang ngusung-ngusung. Ya, di sini pengertian tata usaha
secara umum yaitu tata usaha merupakan penyelenggara kegiatan administrasi yang berkaitan dengan tulis-menulis atau mengumpulkan data termasuk dalam hal keuangan dan sebagainya dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun negara. Semua hal yang berhubungan dengan tulis-menulis dan pencatatan data merupakan tanggung jawab dari tata usaha. Jadi tata usaha yang biasa kalian temui di madrasah atau di sekolah sebelumnya, TU atau kantor, bukan tukang usung-usung ya, berarti itu tata usaha yang bagiannya mengendalikan semua kegiatan data siswa ataupun data kepegawaian. Kemudian untuk tugas-tugas tata usaha berdasarkan struktur organisasi tata usaha terbagi dalam beberapa sub bagian yang mana setiap sub memiliki rincian tugas masing-masing. Kita mulai dari kepala tata usaha yang kebetulan hari ini masih kosong, yang Bu KTU kemarin baru saja purna di bulan Juni, yaitu Bu Haja Sunarsih. Saat ini kosong. Jadi kepala TU tugasnya yang pertama yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan organisasi instansi, membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha. Kemudian menilai hasil kerja karyawan, menyusun program tata usaha, membantu mengelola keuangan, membantu tugas tata usaha dan pembantu pelaksana, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurus tata usaha secara berkala. Itu dari kepala tata usaha. Kemudian kita menuju ke si keuangan, yang mana si keuangan ada Bapak Ansori untuk keuangan dari bendahara komite. Kemudian tadi lupa ada Pak Joko Wahyudi, yaitu bendahara dari DIPA atau uang negara. Untuk si keuangan, yaitu yang pertama membuat LPJ keuangan, membantu usulan kebutuhan belanja rutin, membukukan semua keuangan rutin, gaji, dan pengeluaran terkait madrasah, merekap daftar hadir pegawai, mengambil dan menyiapkan dana rutin, mengambil dan membayar gaji dan karyawan, membayar belanja dana rutin, membuat SBC penggunaan dana rutin, dan sebagainya. Kemudian untuk pembantu bendahara atau yang dari komite yang kebetulan Bapak Ansori, itu yaitu menerima iuran dari siswa dan mengerjakan pembukuan kepada komite. Kemudian si pegawaian yang di situ ada Bu Nikmatus Solikah, itu pelayanan umum administrasi kepegawaian, membantu DP3 tahunan, membuat DP3 tahunan, membuat laporan kepegawaian, mengumpulkan data kepegawaian, memasukkan data kepegawaian ke buku induk pegawai, pembuatan SK pembagian tugas, buat analis kebutuhan, membuat DUK, membuat data statistik, membuat buku kontrol, mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala, dan sebagainya. Kemudian untuk data kelembagaan ini juga sama. Data kelembagaan ada Pak Mas Roni, data kelembagaan atau sarana prasarana madrasah, yaitu pelayanan penggunaan barang inventaris, mengusulkan menghapus barang inventaris, laporan penggunaan barang inventaris, mencatat barang masuk ke buku penerima, kemudian menyimpan dokumen barang inventaris, memberikan nomor kode barang inventaris, kemudian membuat daftar barang inventaris tiap ruang, dan sebagainya. Kemudian untuk agenda arsip, kebetulan saya sendiri itu melayani surat menyurat, menulis papan statistik, membuat lembar disposisi surat masuk, mengagendakan surat masuk dan keluar, menyimpan atau mengarsip surat masuk dan keluar pada file sesuai kelompoknya, kemudian mengarsipkan dan merawat keutuhan dokumen. Kemudian untuk fungsi tata usaha, yaitu dalam menjalankan tugasnya, tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: pelayanan informasi,
pelaksanaan urusan keuangan, koordinasi menyusun rencana, evaluasi program dan anggaran serta laporan. Penyusunan organisasi dan tata laksana, pengelola urusan kepegawaian, penyusunan peraturan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang milik organisasi atau instansi, atau lebih tepatnya itu barang milik madrasah. Kemudian untuk perpustakaan tugasnya sama. Ini ada Pak Alvin, Pak Ira Alfian Widodo dan Mbak Yebrin. Ini yaitu mengendalikan semua buku yang ada di perpustakaan Mandika Tulungagung. Kemudian dari Pak Satpam ini sama tugasnya, yaitu mengendalikan tamu termasuk siswa, mengatur di pagi hari dan ketika pulang madrasah. Untuk penjaga malam sama, ini Pak Muhadi. Jadi beliau tugasnya menjaga madrasah di malam hari. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan terkait pengenalan tata usaha Mandika Tulungagung. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.